Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita mulai kegiatan webinar malam hari ini, marilah kita berdoa bersama agar ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Cukup? Oke. Selamat malam, salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat semuanya. Oke, saya acungi jempol, saya ucapkan hebat karena Bapak Ibu ada niat ya, ada niat untuk belajar, ada niat untuk memperoleh ilmu tentang disiplin positif. Saya izin share screen Bapak Ibu. Boleh sambil disiapkan mungkin ya, alat tulisnya atau mungkin, cemilan-cemilannya untuk menemani kita malam hari ini. Oke, Bapak Ibu sebelumnya perkenalkan, nama saya Intan Purnomosari. Pada kegiatan malam hari ini saya sedang melakukan aksi nyata saya selaku guru penggerak Bapak Ibu. Nah, pada guru penggerak ini salah satu modul yang kita pelajari yaitu modul disiplin positif Bapak Ibu. Nah, nanti silahkan setelah ini ilmu yang saya share boleh Bapak Ibu gunakan di apa ya, kegiatan sehari-hari Bapak Ibu. Oke. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin bertanya terlebih dahulu Bapak Ibu untuk refleksi kita di awal. Nah, ini pertanyaan saya seperti ini. Bapak Ibu, coba boleh sambil dijawab di kolom chat, boleh dijawab secara langsung. Pertanyaan saya yang pertama, Bapak Ibu, selama ini sebagai guru, apa sih motivasi kita berangkat ke sekolah? Silahkan, boleh raise hand, boleh ditulis di kolom chat. Kita sambil merefleksi ya, Bapak Ibu ya. Kita berangkat ke sekolah, kita pagi hari berangkat bekerja itu alasannya apa, Bapak Ibu? Coba sambil ditulis di kolom chat boleh. Halo, apakah suara saya belum masuk ini? Bu Ulfatun mungkin Sudah, Bu. belum dinyalakan. Oh, sudah. Oke, silakan. Oke, Pak Milan Sabekti. Wah, boleh silakan Pak Milan untuk Ya, menyalakan Bu Intan. mikrofonnya. Kalau Iya, saya itu siap. berangkat ke sekolah itu tujuannya ingin menyampaikan atau mengajarkan ilmu kepada peserta didik, Bu Intan. Wah, mantap sekali. Jadi motivasi dari rumah itu ingin menyampaikan ilmu dan mengajar peserta didik. Oke, mantap Pak Milan, motivasi yang dari dalam hati. Terus ini saya bacakan beberapa ya Bapak Ibu ya. Bu Sonia ingin mengajar siswa, kemudian Bu Ria untuk memberikan pendidikan kepada siswa. Bu Okta, bismillah dengan niat menghalalkan gaji. Ya, ini ada satu hal kewajiban yang harus dilakukan ya supaya gaji kita halal. Ingin bertemu dengan siswa yang lucu-lucu, ingin mengajar mereka dengan baik semampu saya. Kemudian Bu Sari ingin menambahkan ilmu kepada peserta didik. Oke, mantap. Berarti saya anggap nih semua Bapak Ibu yang hadir di pertemuan tatap maya ini niatnya ingin memberikan menuntun ya, mendidik putra-putri kita ya. Jadi tidak ada ya ini yang berangkat ke sekolah hanya untuk menggugurkan kewajiban absen misalnya karena saya harus absen Bu, mungkin kayak gitu alhamdulillah tidak ada. Nggih, mantap sekali. Sekarang pertanyaan kedua Bapak Ibu. Selama ini pembelajaran seperti apa Bapak Ibu yang kita hadirkan untuk murid-murid kita? Coba yang pertanyaan nomor 2 mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang ingin sharing, selama ini pembelajaran seperti apa? Silahkan Bu Okta Wulandari, silahkan Bu untuk menyalakan mikrofonnya, Bu Okta. Iya, baik Mbak Intan, terima kasih banyak. Maaf suara saya serak-serak. Ya, Iya, yang Bu. kedua
Selama ini pembelajaran seperti apa yang kita hadirkan untuk murid-murid kita, Insya Allah Mbak Intan sebisa mungkin saya berusaha, apalagi setelah mengikuti guru penggerak ini, saya berusaha menghadirkan pembelajaran yang menarik, yang di sela-sela itu saya memberikan ice breaking yang harapannya dengan apa yang saya lakukan siswa itu akan enjoy ketika belajar. Saya akan memperhatikan karakter dari masing-masing individu murid dengan harapan layanan pembelajaran yang saya berikan itu tepat sasaran, Mbak Intan, seperti itu. Belum Wah, sempurna, cuman sekali. hanya semampu saya, gitu Mbak Intan. Mudah-mudahan nanti ke depannya setelah mendapat ilmu dari Mbak Intan, dari teman-teman CGP, dari fasilitator, dari instruktur, mudah-mudahan ke depannya saya akan semakin lebih baik lagi. Seperti itu Mbak Intan. Iya, tepat sekali. Terima kasih Bu Okta atas sharingnya malam hari ini. Yang tadi yang saya garis bawahi itu ingin memberikan pelayanan yang terbaik untuk murid-murid kita. Sehingga akan dilakukan berbagai cara ya Bu, dengan berbagai metode, dengan memberikan ice breaking, sehingga siswa-siswi kita merasa nyaman nantinya berada di kelas. Oke, mungkin ada lagi Bapak Ibu yang lain nih. Bagaimana ya, jawaban di nomor 2 kira-kira selama ini pembelajaran seperti apa yang kita hadirkan untuk murid-murid kita, Bapak Ibu? Apakah pembelajarannya ini, disamakan mungkin satu kelas atau ada yang boleh sharing, mungkin pernah melakukan pembelajaran yang diferensiasi? Maksudnya diferensiasi itu menggunakan proses yang berbeda atau menggunakan hasil yang berbeda. Oh, silakan Pak Milan, boleh dinyalakan mikrofonnya Pak Milan, Ya, ya silahkan. Bintan. Ya, saya sempat Bintan di kelas 5 yang ini. Saya kan ngajar di kelas 5 Bintan saat ini. Nah, kelas 5 yang ini tuh agak beda. Nah, waktu pertama kali saya ngajar, itu kan kita kan juga berbenturan dengan agenda Lazar ya Bu ya. Jadi tahun ini tuh memang bener-bener apa ya, agendanya padat banget. Nah, jadi mau kayak apa yang jajaki peserta didik di awal tahun tuh kemarin kayaknya agak susah sih. Nah, baru masuk pertama, anak didik saya itu langsung saya kasih soal-soal perkalian, jebret. Yang nggak bisa ngerjakan nggak boleh pulang, pulang paling akhir gitu kan. Nah, besoknya apa Bu? Anak yang paling terakhir itu 4 hari nggak masuk Bu Intan. 4 hari nggak Oke, masuk, oke, seminggu oke. lah, seminggu nggak masuk. Nah, habis itu kan ya kita bagi guru kan ya bingung toh. Lah saya baru konsultasi sama guru yang kemarin kelas 4, kita baru sharing-sharing gitu. Oh, ternyata memang beberapa anak di kelas kami itu memang kesulitan membaca dan berhitung. Jadi Oh, mereka masih iya. belum membacanya belum fasih, berhitungnya juga masih belum lah. Gitu. Langsung perkalian kan mereka jadi takut, nggak mau sekolah lah, Ya, bener lah, nggak mau ya, sekolah. ya. Habis itu ya udah, setelah itu pembelajarannya saya rubah Bintan. Anak-anak yang istilahnya bisa mengikuti kegiatan belajar dengan materi yang sesuai dengan kelas 5 yaitu. Nah, sedangkan anak itu saya pisahkan. Maksudnya nggak saya pisahkan. Saya beri kayak ya ini untuk yang si ini gitu. Jadi saya beda porsinya beda lah Bintan kemarin. Seperti itu. Nah, selain itu, nah, kemarin kejadian lagi Bintan. Nah, adalah habis itu Pak Kepala Sekolah itu masuk ke kelas saya tanpa waktu saya nggak ada. Beliau juga cross check dong, ternyata ada anak yang nggak bisa baca itu kan. Habis itu sama beliau diginikan, besok setiap hari ketemu Bapak di kantor kepala sekolah membaca gitu. Ya, nah itu takutan lagi Bu, 4 hari lagi nggak masuk. Dia malah Iya. pagi ternyata berangkat pakai seragam, terus dia pergi ke lapangan di desa, lapangan desa di SD kami gitu Bu. Jadi memang kompleks banget sih Bu kalau di tempat saya Bu kemarin itu. Iya, iya. Tapi alhamdulillahnya semakin kesini anak itu sama saya makin deket Bu. Ya karena saya Oh, juga iya. sering motivasi dia, jadi nggak pembelajarannya nggak saya itulah Bu, nggak saya paksa sih, udah memang mungkin bakatnya ya Iya, seperti inilah kita dari CGP udah bener lah oke. gitu. Gitu Bintan, Iya, mungkin cerita dari betul. saya Oke. Iya, panjang lah. terima kasih Pak Milan atas ceritanya. Jadi tadi teman-teman yang baru bergabung, Pak Milan ini awal-awal ngajar kelas 5 tuh langsung memberi
pengen membuat gebrakan gitu ya. Gebrakannya itu langsung ngasih soal perkalian, ngasih soal pembagian gitu. Tapi ternyata siswanya itu masih banyak yang belum bisa, sehingga ada yang terus ngambek ya. Akhirnya siswanya ternyata nggak mau berangkat ke sekolah. Oke, jadi sudah ada kasus lagi nih. Oke, nanti ini kita share setelah kita dapat materi. Sekarang pertanyaan nomor 3 nih. Sambil Bapak Ibu baca, terus silakan ketik di kolom chat dulu, nggak apa-apa. Nomor 3, apakah cara mengajar kita saat ini itu sama dengan cara kita dulu, cara guru kita dulu memberikan pengajaran kepada kita? Coba sambil Bapak Ibu renungkan, dulu guru-guru kita tuh mengajar dengan cara apa? Terus apakah sama ya dengan cara kita mengajar saat ini? Silahkan boleh dijawab nih, sama ataukah berbeda ya caranya ya? Oke, tadi di nomor 1 ini Bu Indah ya, niatnya ingin menambah ilmu mendidik anak, terus sebagai kewajiban seorang guru sudah tugas diniati dijalani untuk mencerdaskan anak bangsa. Mantap sekali, wah Pak Milan. Beda dong ya, beda. Coba ada nggak kira-kira yang sama? Oh, silakan Bu Okta, boleh menyuarakan pendapatnya untuk soal nomor 3 nih renungan kita. Silakan Bu Okta. Ya, baik Mbak Intan. Senang sekali di sini juga bertemu dengan Pak Milan. Assalamualaikum Pak Milan, gimana kabar? Alhamdulillah. Salam. Iya. Untuk nomor 3 Mbak Intan, apakah cara mengajar kita saat ini sama dengan cara guru kita dulu memberikan pengajaran kepada kita? Insya Allah beda Mbak. Kita bisa mengambil pelajaran ketika kita dulu menjadi murid dari guru-guru kita. Siapa guru favorit kita? Nah, hal apa yang menjadi favorit dari guru kita tersebut? Nah, itu kita jadikan acuan untuk kita mengajar saat ini. Terus yang kedua, siapa guru yang paling kita tidak sukai saat itu? Nah, hal itu kita bisa juga mengambil pelajaran bahwa kita jangan sampai seperti apa yang saat itu guru ajarkan ke kita, baik untuk guru yang tidak kita sukai. Seperti itu Mbak Intan. Jadi sebisa mungkin yang kita lakukan saat ini harus berbeda dari apa yang kita dapatkan ketika kita dulu menjadi siswa. Ambil pelajaran-pelajaran dari para guru-guru kita, yang dari guru favorit hal-hal baik kita contoh, yang dari guru yang nyuwun sewu memang bukan guru favorit. Kadang-kadang kan memang ada ya kita punya guru yang kita kurang srek, kurang suka. Nah, jangan ambil contoh dari hal-hal yang memang kita tidak suka dari guru tersebut. Meskipun dengan catatan kita tetap harus menghargai siapapun itu guru kita. Seperti itu Mbak Intan, terima kasih. Oke, mantap sekali. Tadi saya ambil pelajarannya dari Bu Okta ini. Ternyata walaupun Bu Okta sudah bertahun-tahun ya, sudah tidak jadi siswa, ternyata Bu Okta itu masih ingat ya bagaimana perlakuan gurunya dulu. Ya kan Bu Iya, ya? ingat, Ya, ingat baik itu yang sekali. positif Iya, maupun yang masih. negatif. Negatif. Nah, Iya, yang itu paling ingat itu betul guru sekali. terfavorit dan guru yang bukan guru favorit itu paling ingat, paling di memori itu paling tajam. Insya Allah dari guru SD, SMP, SMA itu yang paling ingat ya guru itu, guru terfavorit dan nyuwun sewu guru yang kurang difavoriti gitulah Mbak Intan. Oke, iya iya iya. Jadi guru yang plus sama guru yang minus bagi Bu Okta. Nah, itu masih terngiang-ngiang Bapak Ibu. Nah, coba sekarang saya tanya ke Bapak Ibu yang lain juga sambil kita resapi ya. Apakah Bapak Ibu juga masih bisa mengingat momen yang paling membahagiakan bersama guru dan momen yang paling menyedihkan atau membuat kita kecewa bersama dengan guru kita dulu? Apakah masih bisa mengingatnya atau tidak ini kira-kira? Nah, ternyata itu ya, ternyata walaupun itu sudah bertahun-tahun, itu masih membekas di hati. Sehingga kalau boleh saya simpulkan di sini, walaupun baru sampai di nomor 3, kita itu sebagai guru
apa yang kita lakukan itu ternyata memberi makna mendalam bagi peserta didik kita, ya. Memberikan makna, entah itu makna yang positif yang dia ingat seumur hidup dia, atau justru sebaliknya nih, kita memberi makna negatif yang sampai seumur hidup juga tidak akan pernah murid kita lupakan. Nah, coba nih sambil direnungkan ya, kira-kira kita ingin memberi makna yang positif di dalam benak mereka, atau kita ingin menorehkan kenangan negatif ya dalam benak mereka nih. Sekarang kira-kira nomor 4 nih Bapak Ibu. Kalau tadi yang dikatakan di nomor 3 kan kebanyakan di kolom chat jawabnya beda Mbak, beda, cara ngajarnya beda lah. Terus saya ingin tanya, bedanya itu terus kita melakukan apa Bapak Ibu? Kok menurut Bapak Ibu cara yang sekarang itu lebih baik daripada cara yang dulu? Kira-kira sebutkan satu saja, kira-kira perbedaan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan di kelas, yang membuat Bapak Ibu menyatakan bahwa Bapak Ibu melakukan tindakan yang berbeda dengan guru pada zaman dulu. Kira-kira apa nih? Silahkan, yang lain boleh raise hand, boleh cerita ya. Ini kan baru perenungan ya. Jadi ini baru saya bawa ke tahap Bapak Ibu melakukan perenungan dulu sebelum saya lanjutkan. Kira-kira hal yang membedakan apa ya gitu. Oke, Pak Milan, tindakannya beda, Bu. Nah, tapi belum tentu juga lebih baik. Oke, siap. Mungkin yang lain ada lagi yang mau sharing apa yang membedakan kira-kira mengajar zaman now sama zaman old ya. Mungkin kalau saya dulu guru saya nggak pernah ngajar pakai LCD, nggak pernah pakai laptop. Oh, sekarang saya ngajarnya pakai LCD, pakai laptop, misalnya kayak gitu. Nah, ini coba Bapak Ibu yang lain kan tadi sudah menjawab beda. Kira-kira apa ya bedanya gitu? Coba direnungkan lagi. Jadi sebelum kita masuk ke materi itu kita mulai dari perenungan dulu biar niatnya nanti bulet ya. Maksudnya niatnya tuh benar-benar pengen mempelajari tentang apa itu disiplin positif. Nah, kira-kira kalau hubungannya dengan tema kita malam hari ini disiplin positif, kalau zaman dulu, kalau saya boleh bercerita ya, dulu ketika saya SD itu, ketika saya pernah lupa tidak mengerjakan PR gitu ya, wah saya langsung dihukum. Dihukum lari keliling lapangan 5 kali misalnya kayak gitu. Saya lupa seragamnya salah, terus saya disuruh ke perpustakaan merangkum 3 buku, misalnya kayak gitu. Nah, itu mungkin, zaman dulu ketika saya sekolah. Nah, terus ketika sekarang kita sebagai guru, apakah hal tersebut juga akan kita lakukan ya? Coba silakan nih yang mau menanggapi. Boleh raise hand ya, nanti terus dinyalakan mikrofonnya. Atau saya acak nih ya untuk memberikan, apa namanya, sepatah dua patah kata ini. Coba, saya mau nih Pak Tito, Pak Tito Hadi Darmawan, yuk sharing sama kita Pak Tito. Kira-kira Pak Tito nih perlakuannya sama muridnya yang sekarang tuh sama nggak Pak? Sama ketika Pak Tito jadi murid dulu? Terus yang membedakan apa? Coba. Halo Pak Tito, apakah sinyalnya hilang? Oke, belum nyambung. Sekarang coba Bu, siapa ya? Ini Bu Sonia nih, Bu Sonia. Coba Bu Sonia sedang sinyalnya bersahabat atau tidak nih? Bu Sonia bisa sharing ke kita, Bu Sonia? Oke, di sini ada Bu Tutik nih. Coba Bu Tutik, boleh cerita Bu Tutik. Kalau dulu disiplin cenderung dihukum fisik. Kalau sekarang tidak boleh. Nah, gimana Bu Tutik?
Terus Bu Tuti menghukumnya pakai apa Bu Tuti? Bisa dinyalakan mikrofonnya Bu Tuti? Nggak apa-apa, kita sharing dulu nih. Silahkan Bu Tuti. Halo. Halo, Nggak sebentar usah Mbak, malu-malu. cari Oke, siap. sebentar. Lingkungannya lagi nggak mendukung, tak cari handset dulu. Oke, wah ternyata ini masih cari-cari headset. Boleh. Yuk, yang lain. Bu Heni Yuliastuti. Zaman dulu murid takut sama gurunya. Kalau sekarang Iya, Mbak murid Intan. tidak takut sama gurunya, Bu Heni. Gimana, Bu? Iya, kalau kebanyakan tuh dulu murid itu takut sama gurunya, tapi kalau sekarang sih anak-anak kayak sama sahabatnya sendiri gitu. Oh, ya ya. Jadi guru tuh kayak Mm-mm. bestinya gitu ya. Iya, Nggak apa-apa loh, kalau Bu, sekarang jadi seperti itu. bestie. Iya. Oke. Kita pun tidak Terus tidak gimana ya, eh, tidak melakukan murid seperti ya murid gitu, kita lakukan seperti sahabat biar akrab gitu. Oke, perlakuannya Iya. sebagai sahabat. Terus kalau Bu Eni sendiri, apa ya, pengalaman mendisiplinkan murid gitu misalnya dengan cara apa, Bu? Satu saja contoh, misalnya muridnya melanggar apa, terus Bu Heni memberikan perlakuan apa gitu, Bu? Ya kalau untuk selama ini murid saya itu belum ada yang melanggar. Belum ada yang melanggar. Kalau Mantap. diberi PR ya juga selalu mengerjakan, diberi pertanyaan selalu menjawab meskipun salah gitu. Mhm. Oh gitu, jadi belum ada Iya. pengalaman ketika mendisiplinkan anak ya? Belum Oke. belum Mbak Yuk Intan, yang belum, lain. ya. Oke, Heeh. siap. Saya pengen tahu dulu nih, jadi nanti biar kasus-kasusnya itu tepat sasaran ya, sesuai yang Bapak Ibu Iya. alami. Oke, silakan Wah Bu Tutik. Siap. Yuk Bu, boleh sharing sedikit nih bagaimana mendisiplinkan murid Bu Tutik nih. Kalau saya sih Suaranya Bu Tutik belum masuk, Bu. Nggak usah pakai headset, nggak apa-apa, Bu. Langsung aja. kita mana ya? Bentar. Apa mungkin yang lain dulu aja? Oke, yuk yang lain. Sekarang tadi Bu Okta udah, Pak Melan udah. Eh, saya pengen tahu nih Bu Widaning sih, boleh? Bu Widaning sih, boleh cerita pengalaman mendisiplinkan muridnya, Bu Wida? Pengalaman saya tahun ini baru memegang kelas 4, Iya. tapi tidak banyak soalnya tahun-tahun sebelumnya saya kelas rendah. Jadi Oh. terus sedikit pengalaman saya untuk kali ini, Mbak. Oke, sudah pernah menangani siswa yang bermasalah belum, Bu Wida? Sebelumnya kalau bermasalah sekali tidak sih, Mbak. Karena kebanyakan saya kan dulu hanya kelas bawah. Jadi kalau sekarang yang mudah-mudahan saja tidak ada anak yang bermasalah mendapatkan seperti itu. Oke. Kalau yang lain selalu mendapatkan, gitu Mbak. Oke, iya, oke. Silahkan yang lain boleh curhat terakhir nih sebelum saya masuk ke materinya terkait mendisiplinkan siswa. Kan tadi katanya berbeda ya dengan oke Pak Tito, oke. Tadi Mas baru cari headset ya. Boleh silakan Pak Tito cerita sedikit saja pengalamannya terkait mendisiplinkan siswa atau cara mengajar siswa. Baik Bu Intan, saya ini mau bertanya Bu Intan. Saya kan pegang kelas Oke. 6, kelas atas. Itu kan baru masa puber ya. Nah, di sini itu kenakalan remaja itu sudah nampak. Jadi, saya ingin bertanya nih cara mengatasinya. Ketika anak itu di depan saya, itu sangat disiplin sekali. Nah, tetapi ternyata saya mendapatkan laporan dari guru-guru lain, itu ternyata anak-anak itu banyak yang melakukan pelanggaran. Nah, itu bagaimana ya solusinya Bu Intan? Terima kasih Bu Intan. Semoga solusinya langsung bisa diterapkan nanti. Terima kasih ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Tito.
Nah, nih teman-teman, ternyata kasusnya yang dialami Pak Tito tuh bukan maksudnya kasus siswa yang gimana-gimana, tapi itu normal ya, karena memang anak kelas 6, kelas 5, kelas 4 itu dia memasuki masa puber. Nah, kadang tuh memang di depan gurunya tuh jadi anak yang super good, ya kan? Di depan gurunya tuh rajin, nggak pernah bertingkah. Itu sama Pak kayak saya. Ketika kelas saya tinggal, sudah satu lampu pecah, itu ya. Ternyata itu perlu, Pak, perlu kita laksanakan nanti apa yang disebut restitusi. Ketika kita menghadapi problem peserta didik. Nah, nanti jadi ini sudah ada latar belakang nih, Pak Tito, nanti pasti akan sungguh-sungguh memperhatikan materi restitusi karena apa? Karena dengan restitusi nanti, Bapak Ibu, dengan restitusi nanti siswa itu akan disiplin dengan sendirinya, dengan guru siapapun, tanpa ada paksaan. Nah, itu bedanya. Mungkin selama ini kan kita pernah ya jadi guru tuh maksa murid kayak misalnya ada murid telat gitu. Kita misalnya, "Oh ya, kamu hormat bendera." Nah, mungkin nanti muridnya ya manut-manut aja tuh hormat bendera gitu. Tapi di dalam hati murid tuh gimana kira-kira? Pasti dongkol kan sama gurunya. Udah telat disuruh hormat lagi gitu. Dia tanpa ditanya tuh. Nah, itu salah satu nanti bentuk apa yang kita lakukan itu ternyata sebagai guru tuh kita masih perlu belajar ya. Kayak saya belajar. Nah, ini nanti kita jawab di materinya. Siap Pak Tito, akan kita bahas nanti. Nah, Bapak Ibu, nanti di materi webinar kali ini yang pertama, silahkan Bapak Ibu tetapkan tujuan. Apa sih tujuan Bapak Ibu ikut webinar malam hari ini? Apa ikut webinar hanya sekedar pengen nggak ada waktu, ikut aja webinar gitu, atau mungkin saya benar-benar pengen tahu Bu, cara mendisiplinkan anak yang disebut disiplin positif tuh seperti apa gitu. Nah, atau mungkin tadi tujuannya tuh sudah punya latar belakang masalah dulu. Murid saya tuh nggak tertib, Bu Intan. Gimana ya caranya saya supaya murid-murid saya tertib? Nah, itu berarti Bapak Ibu sudah punya tujuan malam hari ini. Nah, tujuan itu nanti yang akan menggerakkan Bapak Ibu mengikuti webinar pada malam hari ini. Yang kedua, nanti selama webinar saya mohon silahkan Bapak Ibu pahami materi baik-baik. Karena saya sendiri setelah mendapat materi ini tuh bagi saya materi ini sangat amat berguna. Bahkan saya mikir gini, kenapa ya nggak dari dulu materi disiplin positif ini diajarkan ke guru-guru. Jadi saya nggak malpraktek sama murid-murid saya gitu. Dulu mungkin murid saya tuh dendam sama saya mungkin. Karena apa? Karena pas dia salah, saya suruh dia nulis 50 kali. Saya tidak akan ramai lagi di kelas kayak gitu. Karena dulu mindset saya tuh ya itu. Mindset saya masih salah, Bapak Ibu. Nah, tapi setelah saya dapat materi ini, saya harap saya bisa menularkan ke Bapak Ibu semuanya, dan nanti Bapak Ibu juga bisa mengaplikasikannya di kehidupan, di kelas Bapak Ibu masing-masing. Yang terakhir nanti ada kuis yang akan saya berikan. Ya mungkin nanti hadiahnya nggak seberapa, tapi silahkan jawab kuisnya. Dan yang terakhir yaitu silahkan melakukan refleksi. Nanti di akhir saya akan ada form atau isian refleksi yang harus Bapak Ibu isi. Misalnya sebelum tadi ikut webinar ini, gimana setelah ikut webinar, apa ya yang berubah gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Sekarang tujuannya. Nah, silahkan tadi Bapak Ibu jawab sendiri dalam hati atau boleh ditulis di kertas, boleh juga ditulis di kolom chat. Apa sih latar belakang Bapak Ibu mengikuti webinar pada malam hari ini? Dan apa harapannya Bapak Ibu setelah selesai mengikuti webinar? Apakah sama saja ikut webinar, tidak ikut webinar, ilmunya sama? Atau sebelum ikut webinar saya nggak tahu ini, setelah webinar saya akan tahu ini. Nah, itu Bapak Ibu jawab sendiri dalam hati, boleh diketik juga, artinya apa yang hari ini kita lakukan sudah Bapak Ibu niatkan sungguh-sungguh dari dalam hati panjenengan semua. Oke. Setelah Bapak Ibu menetapkan tujuan, saya akan membuka materi saya. Ini sudah nampak atau belum? Dan nanti Bapak Ibu juga saya beri link materi yang sudah saya susun di dalam Google Site saya, Bapak Ibu. Jadi
sekarang itu saya sudah menghindari mencatat di buku tulis karena buku tulisnya hilang, materi saya hilang, ya kan. Tapi kalau saya ngetik di Google Site, saya ngetik di situs, sampai saya buka di HP bisa, saya buka di laptop bisa, laptop saya ketinggalan, saya pakai laptop orang lain juga bisa. Jadi itu keunggulan saya menggunakan Google Site. Oke, tapi malam hari ini kita nggak belajar Google Site ya. Malam hari ini kita belajarnya tentang disiplin positif, Bapak Ibu. Yang saya tebalkan ini adalah sesuatu yang penting ya, Bapak Ibu ya. Jadi sebagai guru, kita itu penting Bapak Ibu membangun budaya positif di sekolah ya. Budaya positif ini perlu kita bangun. Ya, dengan bagaimana? Dengan memberikan pendidikan yang berpihak pada murid. Nah, tadi lah kalau yang saya lakukan tadi saya menghukum, kemudian tadi saya suruh anak nulis ketika dia rame, itu berarti saya tidak berpihak pada murid saya, ya kan? Sehingga pastinya setelah saya belajar materi ini, saya tidak lagi melakukan hal itu, Bapak Ibu. Nah, dan di sini kita punya peran ya, nantinya Bapak Ibu juga berperan memotivasi warga sekolah. Nah, misalnya ini kan Bapak Ibu dari SD yang berbeda-beda nih. Silakan nanti teman-temannya juga dimotivasi agar sepemikiran bahwa kita harus memiliki visi yang sama, Bapak Ibu. Apa sih visinya? Ya ini menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada murid-murid kita sehingga tercipta budaya positif. Lah, nanti nilai-nilai kebajikan itu apa? Akan kita bahas setelah ini, Bapak Ibu. Kemudian untuk menciptakan lingkungan positif, di sini kita perlu adanya kolaborasi, ya. Kolaborasi siapa saja? Ya gurunya, ya tenaga kependidikannya, ya muridnya, bahkan ke orang tuanya juga gitu. Pengalaman saya kemarin ketika saya menerapkan disiplin positif, saya juga memberikan sosialisasi kepada wali murid sehingga mereka juga tahu, oh Bu Intan ini sedang melakukan kegiatan ini gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, yang ini saya lewati dulu. Nah, sekarang saya ingin memberitahu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu. Apa sih disiplin positif itu? Apakah disiplin positif itu artinya mendisiplinkan murid dengan cara menghukum? Apa sih arti kata disiplin itu? Nah, disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, jadi kata kunci disiplin adalah patuh, Bapak Ibu. Nah, disebut patuh ini tidak hanya patuh pada satu orang sama kayak kasus saya, kasusnya Pak Tito, atau mungkin kasus guru-guru yang lain yang muridnya hanya patuh sama gurunya saja. Tetapi dengan guru yang lain dia tidak patuh. Nah, berarti itu belum disebut dengan disiplin. Ya. Nah, di sini pun oleh Ki Hajar Dewantara juga menyebutkan bahwasanya di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat, Bapak Ibu. Jadi jangan hanya disebut merdeka belajar, merdeka semerdeka-merdekanya, tapi disiplinnya nggak dibangun. Ya sama saja nanti kita tidak jadi muaranya menuju nilai-nilai kebajikan. Jadi yang disebut muaranya ke nilai-nilai kebajikan kalau harus ada disiplin yang kuat. Ya Bapak Ibu ya. Jadi mari kita sama-sama mendisiplinkan murid-murid kita tapi dengan cara yang betul. Nah, sedangkan yang disebut merdeka, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah ya Bapak Ibu ya. Jadi konsep merdeka belajar yang sekarang digadang-gadangkan itu bukan terus muridnya belajar delosoran sakarepe dhewe misalnya nggih. Buang sampah seenaknya sendiri lah, itu bukan merdeka Bapak Ibu. Merdeka yang dimaksud di sini adalah dia itu bisa memerintah dirinya sendiri. Ya, jadi arti kata merdeka itu murid kita itu sudah cakap
dalam memerintah dirinya sendiri. Nah, seseorang yang memiliki disiplin berarti dia akan memiliki tanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Dan tanggung jawabnya ini didasarkan pada nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu. Dan sebagai pendidik, ingat tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Intrinsik itu dari dalam diri dan bukan motivasi ekstrinsik. Nah, di sini sekarang kita belajar kan tadi muaranya katanya nilai-nilai kebajikan ya. Terus apa toh nilai-nilai kebajikan itu? Nah, nilai kebajikan itu ada banyak Bapak Ibu. Salah satunya itu adalah profil pelajar Pancasila. Coba, kira-kira guru-guru di sini ada tidak ya yang belum tahu apa itu profil pelajar Pancasila? Nah, muaranya ini ada 6 ini ya Bapak Ibu ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, jadi profil pelajar Pancasila 6 itu muara kita, Bapak Ibu. Jadi umpama kita ini pendidikan tuh laksana sungai, muaranya tuh ya ini 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Tujuan kita mendidik tuh membentuk karakter peserta didik kita 6 ini, Bapak Ibu. Jadi kita harus membuat bagaimana caranya peserta didik kita itu ya beriman, ya mandiri, ya bernalar kritis, ya berkebinekaan global, ya bergotong royong, dan kreatif. Itu salah satu nilai kebajikan. Nilai kebajikan yang lain bisa menggunakan primary years program, di mana dia menyebutkan nilai-nilai kebajikan ada banyak Bapak Ibu, ada toleransi, ada rasa hormat, integritas, mandiri, dan lain-lain. Ada juga nilai kebajikan menurut Indonesian Heritage Foundation. Nah, ini ada banyak nilai-nilai kebajikan yang bisa kita gunakan. Tapi saat ini sekolah-sekolah mungkin sudah menggunakan profil pelajar Pancasila sebagai muara dari nilai-nilai kebajikannya. Dan proyek nilai-nilai kebajikan, The Virtual Project itu ada sebanyak ini Bapak Ibu. Jadi pengennya peduli, kemudian terus terang, bersih, ya komitmen, ya belas kasih, percaya diri, dan lain-lain. Itu adalah nilai kebajikan. Jadi Bapak Ibu sekarang sudah memahami apa yang disebut disiplin positif. Disiplin positif tadi artinya siswa dapat mengontrol dirinya sendiri sehingga dia menjadi seseorang yang patuh ya. Dan nilai-nilai kebajikan itu ada banyak sekali tadi yang sudah saya jelaskan. Sekarang saya lanjutkan mengenai teori motivasi, hukuman penghargaan, dan restitusi Bapak Ibu. Yang pertama dari motivasi sendiri, Bapak Ibu. 3 motivasi perilaku manusia. Nah, ternyata perilaku manusia itu motivasinya ada 3, Bapak Ibu. Apa? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, contohnya, tadi mungkin ada guru yang berangkat ngajar niatnya cuma agar absen, ya kan? Nah, agar absen biar apa? Ya biar kita tidak dapat hukuman disiplin. Nah, itu contoh latar belakang kita itu menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua ada juga motivasi kita itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bukan muridnya Bapak Ibu. Aku pengen ranking 1 biar nanti dikasih hadiah sama bu guru. Nah, aku pengen dapat nilai terbaik supaya dikasih hadiah sama bapak ibuku. Itu berarti motivasinya itu untuk mendapat imbalan atau penghargaan. Motivasi ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan.
dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini Bu, Pak. Tujuan kita nanti yang ini. Tujuan kita mendisiplinkan siswa itu bukan yang nanti siswane disiplin hanya karena biar tidak dihukum, siswanya disiplin hanya untuk mendapat imbalan, atau yang ini. Nah, yang ketiga ini ya. Jadi tujuan kita nanti melakukan disiplin positif itu supaya murid-murid kita ini menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang sudah diyakini. Nah, coba 3 motivasi perilaku ini Bapak Ibu pahami dulu. Ya, jadi saya ulang lagi, ternyata semua perilaku yang kita lakukan tuh tujuannya ada 3. Apakah 1, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan. Atau yang ketiga, untuk menjadi diri sendiri dengan nilai yang kita yakini. Nah, sekarang saya berikan kuis nih. Silahkan nanti cepet-cepetan ya. Cepet-cepetan menjawab kira-kira sesuai cerita saya ini motivasinya anak tersebut apa ya gitu. Silahkan dijawab di kolom chat. Ceritanya kayak gini. Andi sedang duduk di dalam kelas. Kemudian Andi melihat laci meja milik temannya. Ternyata di dalam laci meja milik temannya itu Andi melihat ada uang 5.000. Awalnya Andi ingin mengambil uang tersebut. Tetapi ia ingat akan nilai kejujuran yang ia yakini. Ia tidak boleh mengambil sesuatu yang bukan haknya. Kemudian Andi tidak jadi mengambil uang itu dan justru memberikan uang yang dia temui kepada teman sebangkunya. Kira-kira motivasi Andi melakukan hal tersebut untuk apa ya Bapak Ibu ya? Oke, wah yang pertama kali menjawab tadi Bu Sonia nih, menjadi orang yang dia inginkan. Ya, betul. Jadi memang Andi itu tadi melaksanakan hal yang dia lakukan karena ada nilai yang dia yakini ya Bapak Ibu ya. Sehingga tanpa disuruh guru pun, ya kan, tanpa disuruh Bu Guru atau Pak Guru, dia sudah melakukan ini menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang dia percaya. Nilai apa yang dia percaya? Yaitu nilai kejujuran. Oke, sip. Jos Bu Sonia nih dapat 1 hadiah nanti. Oke, sekarang kita jelaskan materi berikutnya tentang apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi, Bapak Ibu. Sebenarnya apa toh dari tadi saya bilang restitusi. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki masalah mereka. Nah, ini Bapak Ibu garis bawahi. Kalau ada yang salah tuh mereka diminta memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi setiap kesalahan yang dilakukan siswa, ingat yang disebut restitusi adalah murid memperbaiki masalah mereka sendiri. Tidak didikte oleh gurunya. Itu ya kunci restitusi. Sekarang saya akan memberikan ilustrasi. Silahkan nanti dijawab di kolom chat. Yang saya ceritakan ini termasuk apa? Termasuk hukuman atau termasuk
konsekuensi atau termasuk restitusi. Oke, tapi sebelum saya lanjut, saya izin mengambil charger sebentar dalam waktu 3 menit. Saya berikan soal yang pertama, silahkan. Nanti ini kan belum saya beri materi ya, jadi saya pengen Bapak Ibu kira-kira bisa menjawab atau belum, baru nanti saya buka materinya. Kalau sudah bisa semua, berarti saya enggak usah memberikan materi ini, gitu. Berarti kan Bapak Ibu sudah bisa ya. Oke, soal yang pertama Bapak Ibu. Pagi hari, Berta sedang terlambat ke sekolah. Kemudian Pak Beni menyuruh Berta untuk lari keliling lapangan 5 kali. Kira-kira yang dilakukan Pak Beni ini sedang memberi apa ya kepada Berta? Mantap. Oke. Good. Saya berarti yang diberikan Pak Beni itu sebuah hukuman. Sekarang lagi. Andi menyobek buku milik Cinta. Kemudian Andi menggantikan buku yang sobek tersebut dengan buku yang baru. Oke, mantap. Jadi yang dilakukan Andi itu adalah sebuah konsekuensi karena dia sudah menyobek buku miliknya si Berta. Oke, sekarang lagi nih Bapak Ibu. Fatan sedang bercanda dengan Arya. Kemudian Fatan mengucap kata-kata yang tidak sopan. Lalu Bu Intan meminta Fatan untuk menyapu halaman. Oke, sip. Terus, pertanyaan terakhir. Jadi ini harus bisa membedakan dulu hukuman sama konsekuensi ya. Oke. Pertanyaan terakhir, Dodi lupa tidak memakai sepatu berwarna hitam. Lalu, Pak Denny meminta Dodi melepas sepatunya sepanjang hari. Wah, mantap loh ini loh. Wah, dari uji coba yang saya lakukan ini, wah, coba ini. Ada yang menjawab hukuman, ada yang menjawab konsekuensi terkait sepatu yang dilepas ketika dia tidak memakai sepatu warna hitam. Kira-kira saya pengen tahu nih, coba satu suara saja. Maksudnya alasan menjawab konsekuensi itu apa? Dan alasan menjawab itu hukuman itu apa? Coba silahkan yang mau menjawab boleh raise hand dulu nih. Coba.
Apa nih alasannya? Nggak apa-apa dinyalakan mikrofonnya, kita berdiskusi di sini Bapak Ibu. Kenapa alasannya tadi untuk copot sepatu disebut konsekuensi? Apa nggak kasihan kalau seharian nggak pakai sepatu? Kenapa nggak disebut hukuman? Atau mungkin tadi ada yang menyatakan melepas sepatu disebut sebagai hukuman. Nah, kenapa ya disebut sebagai hukuman? Silahkan yang mau menjawab Bapak Ibu. Ayo, boleh. Wah, masih pada malu-malu ini. Ayo, nggak apa-apa. Salah tidak apa-apa, Bapak Ibu. Tidak ada yang salah loh di sini. Mungkin Mbak Rimba atau Pak Rimba ini mau menjelaskan jawabannya? Silahkan. Iya, suara saya kedengeran nggak, Mbak? Ya, terdengar merdu. Iya, Silahkan. bentar ya, Mbak. Oke, siap Mbak Rimba. Maaf Mbak, tadi itu putus-putus. Soalnya Iya. boleh ini nggak Mbak diulang nggak, Mbak? Oke, tadi ceritanya ada seorang siswa itu lupa memakai sepatu yang harusnya sepatunya itu aturannya warna hitam gitu, tapi dia lupa tidak pakai sepatu. Terus gurunya itu meminta siswa tadi untuk melepas sepatu tersebut sepanjang hari. Pertanyaannya, apakah melepas Apakah apakah melepas sepatu itu sudah menjadi sebuah kesepakatan bersama dengan murid-muridnya ya, Mbak? Nah, betul sekali. Kira-kira itu sebuah hukuman atau konsekuensi kalau dari sudut pandang Mbak Rimba melihat kasus tadi? Bagaimana, Mbak? Maaf. Kalau menurut Mbak Rimba itu sebuah hukuman atau konsekuensi yang diberikan Pak gurunya tadi Ya. kepada muridnya? Untuk sampai saat ini ya pemahaman saya, jika Pak Guru itu memberikan untuk melepaskan itu sudah merupakan kesepakatan di awal, maka itu sebuah konsekuensi. Tapi jika itu kayak misalnya ujuk-ujuk langsung dadakan, itu menurut saya adalah sebuah hukuman. Seperti itu, Mbak. Mohon maaf jika salah. Terima Oke, siap. kasih. Mantap. Jadi Mbak Rimba menyatakan kalau itu tadi sudah disepakati sebagai peraturan sekolah misalnya gitu ya, maka itu disebut sebagai konsekuensi. Tapi kalau tadi Pak gurunya merintahnya dengan tiba-tiba gitu, karena tadi di soal tidak saya jelaskan apakah itu tiba-tiba atau tidak, yang intinya hanya Pak guru itu meminta muridnya melepas sepatu. Kalau itu tiba-tiba berarti sebuah hukuman. Oke, sekarang kita jawab pakai materi kita ya. Jadi memang harus ada penasarannya dulu. Kalau Bapak Ibu sudah bisa, berarti saya tidak berguna ini menjelaskan pada malam hari ini ya Bapak Ibu ya. Oke, di sini saya berikan penjelasan dulu apa yang membedakan apa itu hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Kalau hukuman itu pasti sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Menyakitkan ya Bapak Ibu ya. Jadi siswanya itu merasa sakit kalau kita perlakukan seperti itu. Tapi konsekuensi itu betul sekali. Konsekuensi ini adalah sebuah respon. Sebuah respon atas sebuah tindakan yang dilakukan gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak ya respon tadi itu disebut konsekuensi. Jadi kayak kalau kamu nyobek bukunya temanmu berarti kamu harus menggantikan bukunya teman yang kamu sobek itu konsekuensi gitu ya. Tetapi kalau restitusi itu merupakan sebuah pilihan Bapak Ibu. Jadi ketika kita melakukan restitusi, kita akan memberikan pilihan ke murid kita. Murid kita nyobek srek gitu ya, nggak langsung, "Hayo kamu, itu bukunya teman kamu sobek, sekarang kamu harus menggantikan." Tidak. Restitusi kita sebagai guru akan bertanya, "Hai," misalnya muridnya namanya Benny gitu ya, "Benny, tadi yang kamu lakukan apa?" Gitu misalnya. "Oh, saya tadi merobek buku teman saya, Bu." Kita memberi pilihan ke dia, "Benny, menurut kamu kalau kamu sudah merobek buku teman kamu,
tindakan apa yang akan kamu lakukan atau bagaimana cara kamu memperbaiki buku yang sobek tadi gitu. Jadi kita memberi murid kita itu pilihan atas apa yang akan dia lakukan sehingga yang dia lakukan itu atas inisiatif murid kita sendiri. Itu ya Bapak Ibu ya, harus dibedakan. Jadi nggak ada yang disebut, saya tuh sudah melakukan restitusi sama murid saya tadi sudah nyuruh dia. Lah itu nggak jadi restitusi Bapak Ibu. Ya, restitusi itu kita tanyakan ke dia. Jadi misal kayak siswa kita bicara kotor, jangan langsung, "Oh, kamu bicara kotor ya? Kamu nanti harus begini." Jangan, kita tanya dulu, "Dek, kamu bicara apa tadi?" gitu. Saya bilang saru, Bu. Oh ya, kamu bilang saru tadi kenapa? Terus berarti besok lagi kamu harus bagaimana, Dek? Gitu. Sehingga restitusi itu sebuah pilihan. Kita memberi murid kita pilihan. Kita memberi murid kita kemerdekaan. Sehingga dia melakukan sesuatu atas motivasi ketiga. Motivasi apa tadi? Nilai yang dia yakini. Lagi yang membedakan, hukuman itu pasti tidak nyaman untuk murid. Bahkan untuk jangka waktu yang panjang, pasti tidak nyaman. Ya, jadi setelah ini saya sendiri juga sudah melakukan pengakuan dosa saya untuk murid-murid saya. Saya nggak akan lagi melakukan itu. Saya jujur aja dulu masih banyak saya sering lakukan itu. Sekarang setelah saya tahu disiplin positif, jangan ya Bapak Ibu ya. Kasihan murid-murid kita nanti tidak nyaman. Kita tidak jadi memberikan pendidikan yang berpihak pada murid. Itu namanya pendidikan berpihak pada guru ya. Gurunya sak kepenake dhewe. Nah, jangan. Yang sudah berlalu ya sudah kita perbaiki. Nah, kalau konsekuensi itu tidak nyaman untuk jangka waktu pendek ya. Jadi nggak nyamannya cuma sebentar gitu. Tapi kalau restitusi itu mampu menguatkan murid kita bahkan sampai jangka waktu yang panjang. Contohnya satu kasus ya Bapak Ibu ya. Kita tahu murid kita membuang sampah sembarangan. Nah, biasanya gimana responnya? Diambil, ya enggak? Iya atau enggak? Ayo kalau saya tanya kayak gitu, coba. Kira-kira benar enggak ilustrasi saya tadi? Ayo kamu sini ambil sampah ini gitu. Gimana ya? Nah, jadi sama-sama tadi kalau dihukum misalnya, saya posisi penghukum ya. Murid saya buang sampah sembarangan. Kamu buang sampah karena tadi yang kamu buang 1, kamu buang 5 sampah ke tempat sampah. Itu hukuman. Konsekuensi, Dek, sini. Itu tadi sampah botol siapa yang buang? Saya, Bu. Ya, tolong buang tempat sampah ya, Dek. Nggak nyaman, tapi jangka waktunya pendek. Kalau restitusi gimana, Bapak Ibu? Kita tanya ke murid kita. Dek, tadi kamu ngapain? Gitu. Buang sampah, Bu. Menurut kamu kalau buang sampah nanti akibatnya apa, Dek? Gitu. Jadi kotor, Bu. Nah, terus kira-kira yang akan kamu lakukan apa untuk membersihkan sampah itu atau untuk agar lingkungan kita jadi bersih? Saya akan memungutnya, Bu, dan membuang ke tempat sampah. Nah, itu Bapak Ibu bedanya. Tadi ketika saya meminta murid saya mengambil sampah itu untuk dibuang ke tempat sampah, sama ketika murid saya sendiri yang dia punya inisiatif, saya akan membuangnya ke tempat sampah, itu berbeda. Sama-sama sampahnya nanti masuk ke tempat sampah. Tapi kalau yang tadi saya lakukan, saya memerintah murid saya, itu konsekuensi. Tapi kalau murid saya yang menyadari kesalahannya dan dia memberikan solusi atas masalah yang dia buat, itu namanya restitusi. Jadi sudah tahu ya perbedaan apa tadi konsekuensi dan apa itu restitusi. Lagi, kalau hukuman, korban pasti nggak dapat keadilan. Ya, yang ini korban bisa diabaikan. Artinya di sini korbannya bisa diminimalisir lah. Nah, kalau yang restitusi, korbannya mendapatkan ganti apa yang dimaksud? Dia memperoleh rasa kepuasan tersendiri nanti akhirnya. Oh iya, aku tadi salah, Bu Guru nggak marahin aku. Aku sudah bisa buang sampah sendiri ke tempat sampah. Dia ada kepuasan, padahal dia melakukan salah loh tadi.
Nah, itu Bapak Ibu. Dan dia akan merasa mendapat penguatan. Wah, Dek, hebat, Dek. Kamu tadi udah buang sampah ke tempat sampah. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Sehingga tadi ketika, yang kita lakukan sebagai guru kalau hanya melakukan konsekuensi ini tadi yang ditanyakan Pak Tito, kalau yang kita lakukan hanya konsekuensi, itu hanya bertahan dalam jangka waktu pendek dan memerlukan monitoring terus-menerus oleh guru. Sehingga mungkin murid saya sama saya manut. Nah, tapi ketika sama guru yang lain, muridnya balik nakal lagi. Karena apa? Karena tadi kita hanya melakukan praktek konsekuensi. Ya baik memang konsekuensi, tapi ada yang lebih baik lagi, yaitu restitusi. Ya Bapak Ibu ya. Jadi mulai sekarang, saya sendiri juga selalu memberikan pilihan akhirnya. Contoh lagi, murid saya memecahkan figura. Nah, setelah saya belajar restitusi, murid saya sudah berbeda sikapnya. Itu saya nggak ada di kelas itu. Langsung mereka lapor sendiri dengan guru yang lain, namanya Pak Widya. Pak, ada apa? Gitu kan. Itu tadi saya main bola di kelas, Pak. Terus figuranya pecah. Ya nggak apa-apa, dia nggak merasa takut, nggak apa. Salah itu nggak apa-apa, Bapak Ibu. Jadi biarkan anak berproses. Nah, murid saya itu langsung tanya seperti itu ke Pak Widya. Pak, saya memecahkan figura, Pak. Terus, itu figura wakil presidennya pecah gitu. Terus sama Pak Widya, oh ya gitu kan, sudah ditanya Pak Widya, "Terus gimana?" Gitu. Dia sudah memberi sendiri, "Saya akan menggantinya Pak, figuranya Pak. Tolong ya Pak, Bapak ambilkan figura yang di atas itu, nanti mau saya ganti." Nah, itu tanpa disuruh. Beda kalau ketika kita hanya memberi konsekuensi mesti pecah figura gitu ya, gitu, guru langsung, "Ayo kamu karena figuranya pecah silakan diganti." Beda Bapak Ibu, kalau kita tanya, "Kalau menurut kamu yang kamu lakukan apa ya dengan figura pecah itu tadi?" Dia akan berpikir, "Oh saya akan melakukan figuranya itu mau saya perbaiki." Nah gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini sekali lagi saya, sama-sama belajar ya kita ya. Saya juga tidak menggurui, saya juga baru tahu ilmu ini juga baru saja, tapi saya ingin menularkan ke panjenengan bahwasanya, kalau kita melakukan konsekuensi itu sudah baik, tetapi di sini kelemahannya. Pengetahuannya, penguatannya hanya dalam waktu pendek, besok diulangi lagi, besok lagi masih ngulangi lagi. Nah, itu karena ini. Karena dia hanya melakukan konsekuensi. Tapi kalau kita melakukan restitusi masalah, insya Allah terpecahkan selama-lamanya. Karena itu muncul dari benak siswa kita sendiri. Ya. Terus caranya bagaimana? Nah, kalimatnya seperti ini. Kalau Bapak Ibu menyatakan itu konsekuensi, pasti begini. Peraturannya apa? Kamu bisa nggak ini memperbaiki figura pecah ini? Nah, pasti kan itu kan ya kalau kita konsekuensi. Tapi kalau kita melakukan restitusi, kita tanya, apa yang kita yakini anak-anak? Nah, misalnya yakini kita harus selalu menjaga ketertiban di kelas, Bu, gitu. Terus yang kamu lakukan apa untuk memperbaiki masalah figura pecah tadi? Solusi itu muncul dari anak itu sendiri, ya. Jadi di situ. Dan di sini murid pasti akan merasa dirinya dihormati. Kenapa? Karena dia berhak bersuara. Dia berhak memberikan apa yang ada di dalam pikiran benak dalam hatinya sehingga dia akan merasa dihormati. Nih, bedanya lagi kalau hukuman, awas ya kalau kamu lakukan lagi, awas nanti kamu. Nah, ini guru-guru zaman kolonial mungkin ya. Ya, semoga kita sudah tidak ada seperti ini. Awas kamu besok telat, langsung buntan jewer. Nah, ini berarti kita memberi hukuman. Tapi kalau netral itu coba kamu lakukan. Kalau kamu telat konsekuensinya adalah kamu hormat bendera 5 menit karena tadi kamu telatnya 5 menit misalnya itu sebuah konsekuensinya seperti itu. Tapi kalau, saya melakukan restitusi, saya akan bertanya, "Kira-kira yang akan kamu lakukan besok bagaimana supaya kamu tidak telat?" Nah, itu kita tanya kepada, si siswa itu sendiri. Itu ya Bapak Ibu ya, itu jadi perbedaan antara kita memberikan hukuman, memberikan konsekuensi, dan melakukan
restitusi. Nah, kira-kira gimana? Bapak Ibu sudah ada pandangan belum ya perbedaan melakukan itu tadi? Menghukum, melakukan memberi konsekuensi dan juga melakukan restitusi. Sudah ada perbedaannya atau belum? Coba Bapak Ibu bisa jawab di kolom chat nih. Atau boleh juga dijawab pakai mikrofon juga boleh. Kira-kira setelah tahu tentang hal ini apa nih? Nah, sudah ada ya. Oke. Alhamdulillah ya Bapak Ibu ya. Jadi semoga waktu yang hanya sementara singkat ini sudah mengubah mindset kita yang tadinya menghukum, dibuang nih menghukumnya gitu ya. Yang tadinya konsekuensi ya sudah bagus, tapi diperbaiki lagi, kita ganti dengan lakukan restitusi. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang dalam melakukan restitusi itu bagaimana ya caranya? Nah, gitu nggih. Sebelum kita melakukan restitusi, Bapak Ibu, silahkan nanti mungkin kalau di kelas panjenengan belum ada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, bisa dibentuk ya. Biasanya kan kita hanya pakainya peraturan ya. Nah, peraturan itu kembali lagi namanya mengatur. Ya, mengatur berarti tidak jadi nanti melakukan restitusinya. Karena yang disebut restitusi tadi ada nilai-nilai yang diyakini. Nah, nilai-nilai yang diyakini ini tertuang dalam bentuk keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Contohnya nih Bapak Ibu. Contohnya, kembalikan barang ke tempatnya. Ini namanya peraturan. Ya kan? Mungkin ada ya Bapak Ibu di peraturan sekolah itu mengembalikan barang-barang ke tempatnya atau setelah membaca buku di perpustakaan mengembalikan buku ke tempatnya. Itu namanya peraturan karena diatur. Ya. Tetapi kalau disebut itu keyakinan, apa nilai keyakinannya? Yaitu nilai bertanggung jawab. Sehingga nanti kalau membuat keyakinannya bagaimana? Seorang murid senantiasa bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Sehingga makna dari kata tanggung jawab ini sangat luas. Ya, nilai yang diyakini adalah nilai tanggung jawab. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu sudah ada peraturan kelas, silakan peraturannya diubah menjadi keyakinan. Yang diyakini apa? Nilai kebajikan universal. Ya, Bapak Ibu ya. Lagi, ini ada peraturannya seperti ini. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, mungkin ada peraturan Bapak Ibu di kelas yang tulisannya seperti itu. Maka kita ganti dengan keyakinannya apa? Saling menghormati satu sama lain. Nah, itu jadi sebuah nilai yang diyakini. Nilai apa? Nilai saling menghormati. Nah, silahkan nanti mumpung ini liburan, nanti setelah liburan masuk anak-anak diajak membuat keyakinan kelas. Terus ditempel di kelasnya. Nah, nilai apa yang mereka yakini? Oh, bertanggung jawab, saling menghormati. Seperti itu Bapak Ibu. Lagi misalnya ada peraturan seperti ini, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, berarti nilai apa yang diyakini? Ada dua, yaitu nilai apa? Menghormati orang lain dan kita berkomitmen. Nah, seperti itu ya. Jadi itu contoh membuat keyakinan kelas. Ya, jadi nanti setelah ini boleh kok kita sharing di grup WhatsApp, misalnya Mbak, peraturan kelas saya seperti ini, mau saya ubah jadi keyakinan kelas, kira-kira bagaimana ya? Gitu boleh. Nanti kita lanjutkan lewat WhatsApp boleh ya, sehingga tidak lagi berupa kalimat-kalimat begini ya Bapak Ibu ya, namanya keyakinan tidak lagi berupa perintah-perintah, tetapi sebuah nilai. Kembali lagi ke nilai kebajikan yang tadi sudah kita bahas di awal. Oke,
Terus sekarang cara-cara membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu. Cara membuat keyakinan kelas nanti saya jelaskan di pertemuan berikutnya supaya lebih detail gimana caranya membuat keyakinan kelas. Nah, sekarang yang penting Bapak Ibu tahu dulu tentang apa itu restitusi dan posisi kontrol guru. Ya, Bapak Ibu ya. Nanti yang pertemuan berikutnya saya masih ada kelanjutannya. Nah, di sini Bapak Ibu. Ketika kita melakukan restitusi, oh ya, nanti saya kirimi rekamannya, Rafiud NA ya. Nanti saya kirim rekamannya di YouTube saya. Ketika saya melakukan restitusi itu kita ada 5 posisi Bapak Ibu. 5 posisi seorang guru. Lah nanti saya mau kasih game lagi nih. Ya, posisi guru tuh ada 5. Apa ya? Yang pertama, posisi penghukum. Ah, diingat-ingat ya. Posisi penghukum. Saya nggak nyindir siapa-siapa loh ya ini ya. Saya sendiri juga dulu penghukum. Saya juga sudah merasa berdosa. Saya 2 tahun. Berapa ya saya? 3 tahun loh. Saya sejak 2015 jadi guru sampai 2019 itu berapa loh? Saya jadi posisi penghukum. Coba gimana perasaan murid saya ya saat itu ya? Apa-apa saya hukum ini, apa-apa saya hukum ini. Saya pikir itu jadi disiplin, tapi ternyata dampaknya negatif. Ya, gimana posisi penghukum? Ini kalimatnya, patuhi aturan saya. Kamu selalu saja salah. Nah, pasti selalu kamu yang terakhir selesai. Nah, ini jangan sampai panjenengan jadi guru yang seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita jadi guru yang seperti inilah. Nanti seandainya Bapak Ibu dilalah ya, dilalah lihat temennya sekantor yang baru marahin muridnya, wah lele kue wis dikandani bu guru jek gak mudeng-mudeng. Nah, itu berarti jenengan batin. Oke, koncoku ke posisi penghukum kayak gitu ya. Gitu. Tadi ya nggak apa-apa. Semoga lain kali beliau-beliau yang masih menjadi penghukum ini diberikan apa ya? Diberikan kesadaran hati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kasihan ini, kasihan anak-anaknya ya. Nah, biasanya ciri khas guru penghukum itu ini Bapak Ibu. Nada suaranya tinggi, matanya melotot, jarinya menunjuk-nunjuk. Nah, contoh kalimatnya seperti ini. Oh, terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu saja datang terlambat. Kapan kamu itu bisa datang tepat waktu? Nah, coba kira-kira kalau kita digituin itu kan sakit ya Bapak Ibu ya, sakit. Nah, ini berarti posisinya itu posisi penghukum Bapak Ibu. Yang kedua, nah tadi berarti sudah ada gambaran ya. Sambil Bapak Ibu ingat-ingat teman-teman Bapak Ibu lah di sekolah. Oh, sing sekolah iki sing penghukum bukae kayak Pak Kae kayak sing penghukum gitu ya. Nah, sekarang pembuat rasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah ini biasanya tuh yang melakukan ini tuh guru-guru yang lembut. Guru-guru yang lembut ya menurut saya. Jadi dia tuh kayak membuat siswa yang salah tuh seolah-olah salah banget gitu loh. Jadi rasanya kayak gini. Ibu tuh sangat kecewa sama kamu. Berapa kali Bu Guru tuh harus ngasih tahu kamu tolele kok ya Cik ra berubah-berubah tolele. Nah, biasanya kayak gitu. Jadi kayak gurunya tuh membuat enggak marahin anaknya gitu ya. Enggak marahin anaknya, tapi dia tuh kayak lebih ke gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu kayak gini nah meden-medeni muridnya gitu lah. Ini berarti pembuat rasa bersalah Bapak Ibu. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu pernah di posisi ini ya ayo mulai sekarang kita buang ya sikap yang jelek-jelek ini. Jadi ciri khas pembuat rasa bersalah itu suaranya lembut. Tetapi pembuat rasa bersalah itu akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain tuh merasa tidak nyaman. Jadi siswanya nanti akan ngerasa sedih gitu loh Bapak Ibu. Sedih ya. Jadi contohnya kayak gini ya kalau dalam berupa kalimat. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu, tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali sama kamu, nak. Nah, itu kan lembut tapi bertusuk kan ya. Coba kita di posisi si Adi ini. Pasti kita merasa, ya Allah aku salah. Nah, sehingga anak itu akan membangun stigma negatif terhadap dirinya sendiri. Gitu, jadi dampaknya itu. Kayak misalnya kita nyuruh anak-anak maju. Walah lele, wis diajari Bu Guru, bola-bali ya Cik gak iso wae ta lele. Nah, kok masih nggak bisa terus
kamu itu sudah diajari Bu Guru. Itu membuat siswa tuh membangun di dalam pikirannya, ya Allah, aku ki bodoh banget ya. Aku tuh kok nggak bisa terus toh gitu. Nah, itu sehingga dia tuh akan membuat stigma negatif terhadap dirinya sendiri, menanamkan hal negatif dalam dirinya sendiri. Nah, sekarang sebagai teman, biasanya nih bapak-bapak nih, coba nantilah iya gitu ya. Nah, sebagai wasit teman tuh ya kayak best friend gitu Bapak Ibu ya, tidak menyakiti murid gitu, tetapi masih mengontrol murid melalui persuasi. Jadi berupa ajakan. Ayo toh, kamu rajin no, bantu Bapak kayak gitu ya. Ayo, masa kamu tuh ini loh ingat selama ini Bapak tuh sudah ngajari kamu sungguh-sungguh. Nah, beda ya kalau tadi kan membuat keheningan bersalah. Kalau ini ada persuasif. Ya udah kali ini nggak apa-apa. Lah ini biasanya kayak gini kan Bapak-bapak ya. Mungkin ya, saya nggak tahu sih. Cuma saya sering melihat ini sih. Jadi kalau ada muridnya ya salah tuh yang biasanya Pak Guru tuh, ayo wis rapopo, besok aja dibaleni neh ya gitu. Jangan diulangi lagi ya besok ya gitu. Nah, itu sebagai teman. Ternyata ada hal negatifnya Bapak Ibu. Ya, sebagai teman ini. Apa hal negatifnya? Ya itu tadi siswa menjadi nyaman dengan guru A, tetapi ketika dengan guru B, dia akan melakukan kesalahan yang sama. Karena guru A nggak ada, gitu. Jadi ini problemnya di sini. Ya, ini contoh lagi. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kan kamu sudah janji ke Bapak. Kenapa terlambat lagi? Ya sudah, nggak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu. Nah, biasanya kan, ya kan, ini aktornya biasanya bapak-bapak nih. Karena ada perasaan tidak tega sama muridnya. Ya kan, kalau guru ibu-ibu kan biasanya yang penghukum atau pembuat rasa bersalah gitu ya. Tapi kalau biasanya ini, jadi kayak merasa apa ya namanya tadi, dia kayak memperlakukan muridnya sebagai teman, tapi ternyata itu membuat murid ini Bapak Ibu hanya bergantung pada guru tersebut. Jadi saya akan disiplin hanya sama Pak A, tapi kalau nanti sama Bu B, saya jadi nakal lagi deh gitu ya. Itu sebagai teman. Sekarang sebagai pemantau Bapak Ibu. Pemantau di sini biasanya guru-guru BK nih, guru-guru BK. Ya, apa? Dia tuh sikapnya memantau, mengawasi kayak gitu. Pada saat kita mengawasi, jadi kayak nanti ngawasi perilakunya murid itu, terus kita cek sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada dan memberikan konsekuensi. Nah, cirinya di situ Bapak Ibu. Si pemantau ini akan memberikan konsekuensi atau sanksi sesuai dengan peraturan yang ada. Nah, coba Bapak Ibu ingat, pernah nggak dulu zaman sekolah, Bapak Ibu diberi sanksi oleh guru BK gitu ya, sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah. Misalnya terlambat, terus kita harus terlambat 5 menit, berarti mungkin konsekuensinya membaca buku di perpus 5 menit, mungkin seperti itu ya. Lah itu konsekuensi atas peraturannya. Contohnya si posisi pemantau ini apa? Dia akan bertanya seperti ini. Peraturan di sekolah apa? Konsekuensinya apa kalau kamu melakukan itu? Jadi dia lebih banyak ke mengandalkan apa itu peraturan dan apa itu konsekuensi ya. Jadi posisi pemantau itu dia berawal dari teori stimulus respon Bapak Ibu. Stimulus itu ada tindakan, akibat tindakan diberikan respon. Nah, itu sebagai bentuk tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Ini sudah baik. Tapi kembali lagi, yang namanya konsekuensi tadi kita sudah pahami ya. Konsekuensi itu berarti muridnya tidak diberikan hak untuk memilih ya. Ini contohnya Bapak Ibu. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai pelajaran? Tahu, Pak, gitu. Terus kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham, Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya, benar. Nanti pada jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas dan menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Nah, jadi ini diberikan konsekuensi sesuai dengan peraturan yang ada. Kalau telat, dia harus melakukan ini. Gitu ya. Ini siswa nggak diberi pilihan, Bapak Ibu.
Ya pokoknya siswa itu harus melakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Tapi di sini guru tidak membentak-bentak, guru tidak juga membuat murid menjadi merasa bersalah, tetapi guru memahamkan konsekuensi kalau siswa tadi sudah melanggar aturan. Nah, ini nih posisi terakhir yang saya harapkan saya dan Bapak Ibu guru semuanya melakukannya. Posisi apa itu? Nah, posisi seorang manajer, Bapak Ibu. Tadi sudah belajar posisi penghukum, sudah belajar posisi teman, pembuat rasa bersalah, posisi manajer atau pemantau. Sekarang kita belajar posisi manajer. Manajer itu apa sih Bapak Ibu gitu ya? Posisi di mana guru berbuat sesuatu itu bersama dengan murid. Jadi kita mempersilahkan Bapak Ibu. Murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Ini harus digarisbawahi Bapak Ibu, ya. Jadi siapa di sini yang memberikan solusi? Ya murid itu tadi. Kita sebagai guru hanya menggiring, hanya menuntunnya, ya. Kita berikan contoh. Ini, kita tanyakan ke murid tadi. Misal ada murid melanggar aturan, kita tanyakan apa yang kita yakini. Nah, atau nilai-nilai apa yang kita yakini di kelas kita. Nah, makanya supaya kita bisa menyatakan kalimat ini di kelasnya dan di sekolahnya harus dibuat dulu keyakinan kelas, ya kan? Atau keyakinan sekolah. Sehingga ketika kita menjadi manajer, bisa kita tanyakan ke murid kita, keyakinan apa Dek di kelas kita? Atau menurut kamu bagaimana kebersihan harus kita yakini di sekolah kita gitu. Oh, kita harus senantiasa menjaga kebersihan, Bu. Nah, misalnya kayak gitu. Oh, berarti kita yakin kalau kita harus senantiasa menjaga kebersihan. Apakah kamu meyakininya? Nah, bisa nih ditanyakan kayak gini. Dek, di sekolah kita itu kan kebersihan harus senantiasa kita jaga nih. Apakah kamu meyakini hal tersebut? Nah, gitu boleh. Mungkin untuk kelas 1 kan kita belum bisa ya menanyakan keyakinannya apa gitu kan, mungkin bingung. Bisa juga langsung pakai kalimat, di sekolah kita ini kan kita harus selalu menjaga kebersihan ya. Apakah kamu yakin dengan hal tersebut? Gitu ya. Bisa juga dengan kalimat ini, jika kamu yakin, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Atau apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, ini Bapak Ibu. Jadi sebagai guru, kita hanya bertanya kepada murid-murid kita, tidak langsung memberikan konsekuensi atas perilaku yang dia lakukan, sehingga murid akan merasa senang, ya. Nah, ini contoh kalimat ketika kita melakukan posisi sebagai manajer. Muridnya telat nih, sama-sama murid telat ya. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Adi jawab, tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, kita tanya ke dia. Saya bisa menanyakan teman saya, Pak, untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak, Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Ini Bapak Ibu, akhirnya siswa yang tadi udah bingung telat gitu ya, dia akan merasa bagaimana? Dia akan merasa dihargai. Motivasinya tadi kita belajar teori motivasi ada 3. Dia akan masuk ke motivasi yang ketiga. Motivasi sesuai dengan yang dia kehendaki, yang dia yakini. Nah, dan dia sudah mendapat penguatan dari Pak gurunya ini. Saya hargai usaha kamu untuk memperbaiki diri. Dibanding dimarah-marahi atau dibuat rasa bersalah atau diberi konsekuensi,
pasti saya rasa perasaan murid ketika berada di posisi guru sebagai seorang manajer, dia akan jauh lebih nyaman, lebih senang, ya kan Bapak Ibu? Dan bahkan motivasi dari dalam dirinya sudah penuh bahwa saya besok tidak akan telat lagi karena saya sudah yakin kalau saya bisa hadir tepat waktu. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini yang disebut dengan posisi manajer. Oke? Jadi itu ya. Nah, sekarang saya beri kuis dulu. Saya beri kuis biar kita nggak bosen ya. Tinggal sedikit lagi materi kuis terus materi tentang restitusi. Silakan. Nanti cepet-cepetan menjawab di kolom chat ya. Kira-kira kalau kalimat yang saya ucapkan ini, saya sebagai posisi kontrolnya nanti sebagai apa gitu ya? Oke, pertanyaan nomor 1. Boleh pakai mikrofon loh jawabnya daripada kelamaan ngetik ya. Oke. Lakukan untuk ibu ya. Ya sudah, nanti akan Bapak Ibu bantu bereskan. Nah, posisi apa ini? Ini silahkan Mas Tito. Posisi apa Mas Tito? Posisi sebagai teman atau best friend. Jadi terlalu Oke, lembut. mantap. Ya, oke. 1. Oke. Lanjut lagi nih, yuk. 3 pertanyaan. Ya sudah jawab, jangan jawab lagi ya. Nanti yang lain. Terus ini. Posisinya pertanyaan seperti ini. Apa peraturannya? Apa konsekuensinya kalau kamu terlambat? Apa nih jawabannya? Oke, Bu Sunarmin Hapsah, betul. Sebagai pemantau. Good. Berarti sudah tahu nih posisinya. Oke, satu soal lagi. Kamu sudah mengecewakan Bu Intan kali ini karena kamu datang terlambat. Nah, posisi apa ya ini ya? Oke. Oke, Bu Indah Dwi Hartati. Betul, pembuat rasa bersalah. Nah, ya, jadi setelah ini nih, kalau sudah tahu, nanti kita belajar sama-sama ya Bapak Ibu ya. Jangan ada di posisi penghukum, jangan ada di posisi pembuat rasa bersalah, jangan ada di posisi teman, jangan ada di posisi apalagi ya tadi pemantau, tapi marilah kita sama-sama belajar di posisi manajer. Oke, ya saya lanjutkan materi terakhir. Saya senang hari ini Bapak Ibu semangat semua. Saya jadi senang ini menularkan sedikit ilmu saya kepada panjenengan ya. Jadi ilmu saya nanti tidak terbuang sia-sia. Oke, materi terakhir Bapak Ibu. Nah, materi terakhir kita akan memahami langkah-langkah melakukan restitusi ya. Ini sudah ada 3 yang harus kita lakukan. Nah, apa saja? Oke, kita bahas ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, langkah restitusi itu kita menstabilkan identitas. Nah, ini Bapak Ibu. Yang disebut stabilkan identitas itu begini. Coba bayangkan ada siswa kita yang sedang melakukan kesalahan. Kira-kira loh Bapak Ibu, habis mecahin figura gitu ya, kita sebagai siswa. Kira-kira rasanya gimana ya? Duh, mesti kan apa ya? Risau, takut gitu ya. Duh, aku baru mecahin figura kan kayak gitu ya. Nah, pada keadaan pertama kita stabilkan dulu Bapak Ibu. Kita stabilkan murid kita yang awalnya tadi merasa dirinya melakukan kesalahan, kita stabilkan dulu bahwa kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Ya, jadi kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Caranya gimana? Seperti kayak kalimat berbuat salah tuh nggak apa-apa. Nah, kayak gitu coba. Kalau Bapak Ibu muridnya dilalah mecahnya gelas, terus Bapak Ibu bilang, nggak apa-apa mecahin gelas. Gitu. Kira-kira anaknya gimana? Mesti kan ya, oh ya wis nggak apa-apa. Tak kira mau Bu Sonia arep nesu karo aku loh. Misalnya kan kayak gitu ya mungkin ya. Nah,
Terus kan jadi nggak jadi marah kan? Ya jadi dia nggak membuat stigma negatif terhadap dirinya sendiri. Terus misalnya udah ada yang laporan, Bu, itu Bu Arya misuh Bu gitu ya. Nah kalau saya langsung bilang, Arya, kamu misuh gitu ya. Nah terus kalau saya bilang, ya Arya, nggak apa-apa. Tadi kamu bicara apa? Nah itu baru satu tahap Bapak Ibu, jangan terus di-judge, berarti besok ngelakoni kesalahannya nggak apa-apa no gitu. Jangan, ini baru satu tahap. Restitusinya belum selesai Bapak Ibu. Ya, ini baru satu tahap. Sebenarnya tujuan dari menstabilkan identitas nanti kita mau masuk ke tahap kedua. Kita mau masuk ke validasi tindakan yang salah ya. Jadi jangan dikira loh nanti pasti murid saya melakukan kesalahan lagi Bu. Belum tentu Bapak Ibu. Jadi kita stabilkan dulu identitas. Ya gak apa-apa le. Gitu dulu ya. Ya gak apa-apa. Tadi kamu bicara apa gitu. Oh ya gak apa-apa. Tadi kamu kenapa mecahin gelas Bu gitu kan. Nah, setelah itu kita validasi. Validasi itu dengan cara apa? Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan dijudge dulu, jangan dihakimi dulu. Tapi tanyakan alasannya dulu. Misalnya tadi ada yang mecahin gelas, namanya Benny. Benny mecahin gelas, terus ada yang lapor, Pak, Benny mecahin gelas, Pak. Oh iya Benny, kamu oh ya nggak apa-apa Benny, pasti kamu tadi nggak sengaja. Misalnya kayak gitu dulu. Terus baru kita tanya, kenapa tadi kok gelasnya bisa pecah? Nah, tanyakan dulu Bapak Ibu alasannya. Mungkin tadi saya lari terburu-buru Bu, kebetulan senggol terus pecah. Nah, pasti kan ada alasannya Bapak Ibu. Nggak mungkin murid sengaja, wah gelasnya Pak Guru tak pecah nih, gitu kan nggak mungkin kan ya, pasti ada alasannya. Misalnya kayak tadi, Arya saya tanya, Arya bicara kotor, "Kenapa Arya kamu bicara kotor?" "Lah itu Bu Fatan tadi meledek saya." Loh kan mesti ada sebabnya Bapak Ibu. Nah ini kita sebut dengan validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan, "Oh jadi tadi kamu memecahkan gelas karena tidak sengaja menyenggol meja ya?" Nah itu berarti kita lakukan validasi tindakan ya. Terus sekarang kita tanyakan keyakinan kelasnya. Keyakinannya bagaimana kita tanya, bukankah di kelas ini ketika pembelajaran kita harus selalu tertib dan disiplin? Misalnya kayak gitu. Apakah kamu meyakini hal tersebut? Iya, Bu, misalnya gitu ya. Apakah dengan kamu berlari-larian di dalam kelas tadi, kamu sudah disiplin dan tertib? Enggak, Bu. Nah, gitu. Terus supaya kamu menjadi anak yang disiplin dan tertib, besok lagi kamu harus bagaimana? Dia akan menjawab. Terus lagi, lah terus cara kamu menyelesaikan atau bagaimana itu gelasnya sudah pecah, apa yang akan kamu lakukan? Nah, mungkin dia kan ada ide nanti. Saya akan membersihkan pecahan gelasnya, Bu, dan saya akan mengganti gelas tersebut. Misalnya seperti itu, Bapak Ibu. Jadi, nantinya di dalam benak anak tersebut, dia sudah jadi kuat, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Nilai ketertiban dan kedisiplinannya akan jauh lebih kuat walaupun tadi dia telah melakukan kesalahan ya, sehingga itu yang kita sebut dengan langkah restitusi ya. Ada 3, saya ulang lagi. Yang pertama itu kita stabilkan identitasnya, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Seperti ini ya Bapak Ibu kalimat-kalimatnya kalau kita menstabilkan identitas. Ini ya, berbuat salah itu tidak apa-apa, kayak gitu. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Tuh, kita bisa kok menyelesaikan ini. Bisa juga ini, Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Ibu ingin mencari solusi dari masalah ini.
Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Sehingga siswa kita pada menstabilkan identitas ini, dia tidak memberikan stigma atau cap negatif terhadap dirinya sendiri. Ya, itu tujuan dari kita menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah boleh pakai kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini kayak gitu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, ini mungkin misalnya alasan dia memukul temannya karena dia menjaga harga dirinya, misalnya kayak gitu ya Bapak Ibu. Berarti kita memberikan penguatan di situ ya. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, itu yang kita sebut dengan apa? Validasi tindakan yang salah. Intinya kita cari tahu alasan siswa kita melakukan itu. Yang ketiga, kita tanyakan keyakinan. Ya, apa yang kita percayai? Atau apa nilai-nilai yang kita sepakati, kayak gitu. Kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Atau bisa juga bisa ditanyakan keyakinan kelas kita apa yang ada hubungannya dengan kebersihan gitu. Jadi kita ingatkan sesuatu yang sudah kita yakini. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi secara garis besar jika bisa saya rangkum dalam membuat segitiga restitusi itu ini Bapak Ibu, pertama kita stabilkan identitasnya bahwa setiap orang berhak melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan ini. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Misalnya ini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, misalnya. Terus kalau menanyakan keyakinan itu bisa dengan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Itu ya Bapak Ibu ya. Itu adalah salah satu yang kita lakukan. Nah, sekarang saya pengen Bapak Ibu di kuis yang terakhir ini, saya akan tayangkan 2 video. Silahkan nanti Bapak Ibu analisis ya, 3 langkah restitusi yang ada pada video yang saya tanyakan. Misalnya, menstabilkan identitas itu ditunjukkan dengan kalimat apa? Terus menanyakan keyakinan ditunjukkan dengan kalimat apa? Terus validasi tindakan yang salah ditunjukkan dengan kalimat apa? Nah, tadi sudah ada 5 yang mendapat hadiah, ini nanti saya tambah 2. Berarti nanti 1 orang menjawab untuk video pertama dan 1 orang lagi menjawab untuk video yang kedua ya. Jadi nanti silahkan dianalisis, menstabilkan identitasnya yang mana, menanyakan validasi tindakan yang salahnya bagian apa, dan menanyakan keyakinannya di bagian apa. Oke, saya stop share sebentar Bapak Ibu untuk menyiapkan videonya. Maaf ya, kita overload ini waktunya malah jadi 2 jam habis ngobrolnya. Sangat seru sekali tadi Bapak Ibu di awal-awal sharingnya tadi. Oke, saya tayangkan video yang pertama. Silahkan Bapak Ibu amati. Itu senangnya umat. Saya izin share screen. Silahkan diamati.
Mohon diulang Bu Intan, tidak ada suaranya itu videonya. Sudah masuk belum Pak sarannya Pak? Untuk tayangan video belum ada suaranya, mohon diulang nanti supaya menganalisisnya tepat. Oke, suaranya belum masuk ya Pak ya? Belum. Belum Bu Intan, coba untuk aplikasi yang lain di close dulu, nanti diulang videonya, nanti itu kan berat itu untuk zoom-nya, jadi aplikasi yang lain coba di close dulu nanti supaya terdengar suaranya. Ya saya close dulu Mas. Saya tes dulu. Switch to point. Coba kalau yang ini Mas. Suaranya udah masuk belum? Suaranya sudah Belum. masuk belum Mas? Belum Bu, Belum. belum. Saya setting pakai HP aja. Recording in Share screen. Iya. Adik sana dulu. Coba sekarang Fatma dan Asfa berantem. Gimana berantemnya? Sana Bu, ayo. Ya. Asfa, Fatma, kenapa kalian bertengkar? Tadi Asfa dulu, saya enggak. Sudah, anak-anak. Murid yang baik tidak boleh bertengkar. Coba sekarang ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Fatma, betulkah yang diceritakan Asyifa? Ya, saya tidak jelas. Dan ditemukan
karena saya mengajar istirahat. Dan kemarin juga Asyifa, Fatma, berbuat salah itu tidak apa-apa. Minta tidak ingin mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Minta ingin masalah ini selesai. Yuk kita cari bersama-sama solusinya. Sekarang minta ditanya dulu pada Asyifa. Benarkah Asyifa tadi meminta Fatma? Apakah dengan kamu minta Fatma akan menyelesaikan masalah? Oh, jadi kamu meminta Fatma karena merasa kesal dengan Fatma yang menipu kamu. Berikan paham apa yang kamu rasakan, Syifa. Tapi coba kamu pikirkan bagaimana sebaiknya kamu menjawab pertanyaan Fatma. Saya akan menjawabnya dengan cepat. Sekarang Fatma, apakah kamu yakin Asyifa yang menyembunyikan buku kamu? Mengapa? Saya tidak tahu, Bu. Saya hanya pergi ke kamar kecil, lalu saya kembali ke kelas. Buku saya sudah tidak ada, Bu. Apakah Fatma sudah mencari di sekeliling meja, di laci, bahkan di tas Fatma sendiri? Kira-kira ada cara lain tidak, Fatma, selain kamu menuduh Asyifa? Saya akan mencarinya terlebih dahulu. Mungkin saya lupa menaruhnya. Wah, tepat sekali, Fatma. Kita setuju. Nah, Fatma, Asyifa, kita ingat kembali yuk, nilai apa yang kita yakini yang ada hubungannya dengan belajar. Kita harus menjaga kerukunan dulu dan kita harus saling menghormati dulu. Lalu, apakah dengan kalian bersikap seperti tadi, kalian sudah menjaga kerukunan dan saling menghormati? Tidak. Lalu, apa yang harus kalian lakukan sekarang? Kita harus saling memaafkan. Nah, tepat sekali anak-anak. Jangan sampai karena masalah sepele, kita jadi saling bermusuhan. Sama-sama ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, tadi sudah ada sedikit cuplikan nih di video pertama. Nanti karena tadi ada kendala jaringan ya, suaranya agak hilang. Nanti untuk videonya saya share di grup WhatsApp kita ya. Nah, nanti silahkan di grup WhatsApp Bapak Ibu boleh jawab atau boleh juga komen di YouTube channel saya. Nanti dijawab ya, 3 posisi restitusinya apa yang dilakukan guru pada video tadi ya. Jadi akan saya berikan 2 video. Silakan nanti yang pertama kali menjawab benar ya, 3 langkah restitusi akan saya berikan hadiah ya. Jadi total tadi sudah ada 5, tambah lagi 2. Jadi ada 7 nanti yang akan saya berikan sedikit dari saya untuk Bapak Ibu semuanya. Oke, jadi Bapak Ibu nanti videonya saya kirim saja karena ini juga terkendala sinyal untuk saya tayangkan di penghujung kegiatan kita pada malam hari ini ya, terkait materi tadi 5 posisi kontrol dan juga restitusi. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu nih, kira-kira materi apa yang menurut Bapak Ibu tadi paling paling menarik atau paling menggugah perasaan Bapak Ibu, menggugah pikiran Bapak Ibu yang mungkin sebelumnya seperti ini, sekarang seperti ini gitu. Kira-kira ada yang boleh cerita menggunakan mikrofon atau boleh juga ditulis di kolom chat.
terkait materi apa yang paling berkesan bagi Bapak Ibu sebelum saya berikan refleksi untuk diisi. Silahkan, mungkin salah satu boleh menyalakan mikrofonnya, Bapak Ibu. Apakah perlu ditunjuk ini untuk melakukan refleksi ini? Silahkan, saya tunjuk saja ya ini. Oke, Bu. Wah, ini ada Mbak Ratih. Silahkan Mbak Ratih boleh memberikan tanggapannya terkait apa ya materi yang menurut Mbak Ratih paling berkesan nih pada webinar malam hari ini. Mbak Ratih, silahkan. Terima kasih Mbak Intan. Selamat ya Mbak Intan, tadi udah 100% loh. Iya, Semoga alhamdulillah. barokah, rezekinya melimpah nggih. Ini Amin, amin. iya, tadi saya sambil itu kok, sambil mendengarkan Mbak Intan, kebetulan kan saya juga terlambat masuk ini. Jadi sempat tadi Mbak Intan menjelaskan tentang segitiga restitusi. Bagi saya kan saya belum pernah mengikuti CGP ya. Nah, dari webinar malam ini, menurut saya itu kan seperti belum tahu apa-apa nggih tentang segitiga restitusi itu. Dan mulai malam ini tadi saya itu udah ada gambaran dan apalagi dengan penjelasan Mbak Intan ini tadi sangat mudah dipahami dan memberikan gambaran. Ternyata menjadi guru itu menjadi guru yang baik itu ya seperti itu ya, memberikan tidak harus semata-mata kita menyalahkan anak kalau anak itu salah. Jadi ternyata memang segitiga restitusi itu kalau diamalkan di dalam pengajaran kita sebagai seorang guru sangat bermanfaat. Dan tentunya untuk webinar Mbak Intan pada malam hari ini bagi saya memberikan ilmu baru bagi saya, sehingga saya yang tadinya belum tahu apa-apa, alhamdulillah berkat Mbak Intan sudah ada gambaran ya, ternyata di CGP itu ternyata ilmunya itu banyak ya Mbak Intan ya, bisa memberikan wawasan yang lebih bagi kami itu yang belum mengikuti CGP, jadi sudah ada gambarannya seperti itu Mbak Intan. Semoga Mbak Intan semakin sukses ya ke depannya ya. Semoga sehat Amin, selalu. amin. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Ratih. Nah, makasih sekali atas statementnya. Oh ya Bapak Ibu, ini terkait link praktik disiplin positif itu sudah saya share di grup WA kita. Silahkan nanti diklik itu videonya, terus dijawab ya. Langkah restitusinya itu yang menstabilkan identitas yang mana, yang validasi tindakan yang salah yang mana, dan yang menanyakan keyakinannya itu sebelah mana. Oke, sebelum saya tutup, saya minta tolong Bapak Ibu klik tautan yang saya kirim di Zoom ini berupa Padlet untuk Bapak Ibu klik. Kemudian saya minta tolong waktunya sebentar 1 menit untuk mengisi Padlet tersebut.
Silahkan Bapak Ibu isi Padletnya untuk memberikan refleksi ya. Tinggal diklik saja tambahkan komentar Bapak Ibu. Silahkan diklik tambahkan komentar, diisi sesuai dengan apa yang Bapak Ibu rasakan atas materi malam ini. Oke, nanti saya tunggu ya untuk refleksinya Bapak Ibu. Terus saya minta sebelum kita akhiri, kita berdoa bersama agar ilmu yang kita peroleh malam hari ini bermanfaat. Nanti foto bersama ya, jadi mungkin yang ibu-ibu yang belum memakai hijab bisa dipersiapkan hijabnya dulu untuk foto sebentar barangkali untuk kenang-kenangan kita yang sudah melakukan webinar malam hari ini. Oke, sebelum kita tutup, marilah kita berdoa Bapak Ibu supaya ilmu yang kita peroleh malam hari ini bermanfaat, dapat kita gunakan di kehidupan kita sehari-hari, dapat kita tularkan kepada teman-teman kita. Berdoa, dipersilahkan. Cukup. Oke, silahkan nih teman-teman untuk menyalakan sebentar videonya. Oke, yang masih tersisa nih karena tadi sudah banyak beberapa yang live ya, kita foto bersama untuk kenang-kenangan yang tadi sudah ikut webinar malam hari ini, dan mohon nanti untuk refleksi diisi sebentar ya Bapak Ibu untuk mengklik link Padletnya tadi. Saya stop record terlebih dahulu.